Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, tapi kalau udah kenal jangan sampai terlalu sayang. Jadi, perkenalkan nama saya Ayu Novita Pratiwi, nomor BP 211-152-610276. Saya dari kelas Sistem Informasi 3. Baiklah, pada tugas pertemuan 4 ini dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, saya akan membahas beberapa materi, yaitu 1. Syarat-syarat sebuah sistem. A. Sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan tujuan. B. Elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. C. Adanya hubungan di antara elemen-elemen sistem. D. Unsur dasar dari proses atau arus informasi dan material lebih penting daripada elemen sistem. E. Tujuan organisasi lebih penting daripada tujuan elemen. Nomor 2. Komponen sistem. A. Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi suatu sistem dengan sistem yang lain atau dengan lingkungan kerjanya. B. Lingkungan luar sistem, yaitu sistem yang ada di luar dari batasan sistem yang dipengaruhi oleh operasi sistem. C. Penghubung sistem, yaitu media penghubung antara suatu sistem dengan subsistem lainnya. D. Masukkan sistem atau input. E. Keluarkan sistem atau output. F. Pengolah sistem atau 14 sistem informasi manajemen. Dan G. Gagasan sistem atau objektif. 3. Klasifikasi sistem. A. Sistem yang diklasifikasikan berdasarkan keterwujudannya. 1. Sistem fisik yang nyata dapat dilihat dan disentuh secara fisik, contoh sistem komputer dan sistem transportasi. 2. Sistem abstrak atau konseptual, sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide serta hanya dapat menggambarkan data atau informasi, contoh sistem teknologi. B. Sistem yang diklasifikasikan berdasarkan kealamiahannya. 1. Sistem alamiah. A. Sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat manusia, contoh sistem perputaran bumi. 2. Sistem buatan. A. Sistem yang dirancang oleh manusia atau buatan manusia. B. Sistem buatan melibatkan dua unsur, yaitu manusia dan mesin, sehingga disebut human change system, contoh sistem informasi berbasis komputer. CBIS, Computer Based Information System. Selanjutnya, sistem yang diklasifikasikan bisa atau tidak mengendalikan operasi. 1. Sistem tertentu. A. Sistem yang beroperasi sesuai dengan prediksi. B. Interaksi di antara bagian-bagiannya sudah dideteksi dengan pasti sehingga hasilnya sudah dapat diramalkan. Contoh sistem komputer. 2. Sistem tertentu. A. Sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas atau serba memungkinkan. D. Sistem yang diklasifikasikan berdasarkan lingkungannya. 1. Sistem tertutup. 2. Sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh oleh lingkungan luar. 3. Kenyataan di dunia bisnis yang ada adalah sistem relatif tertutup, tidak benar-benar tertutup, atau hanya terbuka bagi pengaruh baik saja. 4. Sistem terbuka. A. Sistem yang menerima masukan dari lingkungan luar dan menghasilkan keluaran bagi lingkungan luar maupun bagian sistem. Selanjutnya, karakteristik sistem. A. Organisasi mencakup struktur dan fungsi organisasi, contoh fungsi direktur utama. B. Interaksi saling keterhubungan antara bagian yang satu dengan yang lain, contoh analisis sistem dengan programmer. C. Interdependensi bagian yang satu mempunyai ketergantungan dengan bagian yang lain, contoh bagian marketing saling bergantungan dengan bagian produksi. D. Integrasitas suatu keterpaduan antara subsistem-subsistem untuk mencapai tujuan, contoh bagian marketing mendapat pesan 100 komputer tapi hanya mampu menyediakan 50 unit, maka untuk menangani masalah tersebut diadakan kerjasama dengan perusahaan lain yang bergerak dalam bidang yang sama. E.
main objection, pemusatan tujuan yang sama dari masing-masing subsistem. 5. Yang mempengaruhi kualitas informasi. A. Akurat. Informasi harus benar-benar bebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan. B. Tepat waktu. Informasi yang datang kepada penerima tidak boleh terlambat. C. Relevan. Informasi harus mempunyai manfaat untuk memakainya. D. Lengkap. Informasi yang digunakan harus selengkap mungkin dan jangan setengah-setengah. 6. Tujuan manajemen dalam informasi. 1. Menyimpan data dan informasi yang diproses untuk penggunaan di masa datang. 2. Memberikan gambaran tentang kinerja berbagai sumber daya yang digunakan dalam organisasi atau perusahaan. 3. Menggabungkan struktur dan proses organisasi perusahaan untuk mengontrol perusahaan agar lebih baik dan memaksimalkan potensi sistem informasi yang ada. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan itu saat aku dan kamu